Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batul khamisatu wa arba'una al-ikhlasu fil amal lillahi ta'ala. Cabang iman ingkang nomor sekawan dosa gangsal inggih menika nerangaken bab ikhlas di dalam amal karena semata-mata hanya karena Allah. Qala Al-Ghazali dan Imam Ghazali ketika akan wal ikhlasu wa ayyakuna gharduhu mahadat tabarruk ila Allah Ta'ala, yang dinamakan ikhlas menurut panjenengan Imam Ghazali Hujjatul Islam, yaitu sejogati niatnya, tujuannya hanya semata-mata murni takarub datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk meluaskan daripada keterangan bab ikhlas ini, bab ikhlas tentang amal ini penting kita pahami. Amal iku sodati ikhlas, sebab perkara sing ikhlas niki lah sing diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal niku napa? Amal inggih menika harakatul jisim awil qalbi. Yang dinamakan amal menika gerakipun jisim, jasad lan gerakipun ati kula jenengan itu diarani amal. Jadi gerakipun jasad tangan ini gerak jenengan dari rumah menuju majelis taklim datang teng mriki iki termasuk geraknya zahir. Niki namanya amal. Amal hati, gerakipun ati, kerentekipun ati, kerentek sae, kerentek awon, kabeh iku diarani amal. Cuma amal sekali niku wong amal zahir, amal batin enten sing diridhoi Allah, enten sing dadosaken bendune Allah. Nah amal iku sae maka niki sing dipun ridhoi Allah bakal dipun wales wargane Allah. Dene amal iku mboten sae, maka ini yang menjadikan daripada azabnya Allah. Jadi amal iku gerakipun zahir maupun batin iki kita arani amal. Dan supaya ini ikhlas malih dan keterangan setunggalipun kitab hikam insyaallah pengawan Iktimat alal amal nuksanu ruja idza wuzudiz zalal. Kita tidak boleh juga iktimat kepada amal supaya amal itu so ikhlas. Iktimat itu bergantung dengan amal kita. Iktimat alal amal nuksanu ruja idza wuzudiz zalal. Bergantungnya pada amal dikarenakan suatu kesalahan sehingga kurangnya kita itu berharap kepada Allah. Contohnya seperti ini. Contohnya untuk mudah memahami tentang bab ikhlas, seperti yang biasa baca waqiah malam, biasa bacaan waqiah, baca waqiah kadang 3 kali. Setelah dibaca, siangnya kerja diparingi lancar kerjanya. Padahal pada suatu saat ketiduran, waqiahnya tidak kebaca. Akhirnya siangnya bekerja atau jualan, ya hasilnya tidak kayak biasanya. Wah, terus berpikir, wah ini gara-gara saya tadi malam tidak baca waqiah ini. Nah, berarti ini yang namanya bergantung kepada amal. Bukan amal kita yang menyebabkan rezeki kok. Yang menyebabkan rezeki itu Allah, bukan daripada amal kita. Adanya kesalahan seperti ini karena ketiduran sehingga tidak bisa baca waqiah, siangnya merasa kurang rezekinya, maka inilah yang dinamakan bergantung kepada Allah. Keikhlasannya. Jadi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amal harus didirikan. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahu wujudu siril ikhlas.
Jadi amal adalah suatu gambaran yang harus didirikan. Sebanyak-banyaknya seorang hamba itu berkewajiban merasa dirinya itu hamba, menghambakan diri kepada Allah, maka sebanyak-banyaknya kita beramal. Tetapi amal itu supaya jadi nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wa arwahuha wujud siril ikhlasi, wujudnya rohe amal inggih menika ikhlas. Digambarke sing gampang ngoten. Menungso iki terdiri daripada jasad dan roh. Dinamakan manusia ketika ada jasad dan ada rohnya. Dan ketika jasad itu tidak ada rohnya, maka dinamakan mayit. Tidak, kalau mayit harus dikubur. Begitu juga amal. Amal ini bisa ada rohnya. Amal ini bisa diterima oleh Allah, harus ada rohnya. Rohnya apa? Rohnya adalah ikhlas. Jadi jasad itu ada rohnya, maka dikatakan manusia. Amal ini ketika ada rohnya, ada ikhlasnya, maka inilah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis qudsi diterangkan, amalnya seseorang ini dibawa oleh malaikat hafadzun nujudatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten ing tengahipun dalan, wonten ing langit ketujuh. Amal ini ternyata ditolak oleh malaikat penjaga daripada langit ketujuh. Ditolak, dikembalikan orang yang beramal itu dihantamkan ke wajahnya. Karena apa? Ternyata amalnya itu masih ada sifat riyanya. Maka di sini diterangkan di dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal afatu amal inggih menika ariya wal kibru wal ujub. Jadi yang merusakkan daripada amal kula jenengan iki ndak nyampe dhateng Gusti Allah inggih menika wonten tiga. Inggih menika riya, kibir, lan ujub. Ikhlas kemawon, ikhlas ini dibagi menjadi tiga dengan keterangan lain. Ikhlasipun tiang awam, ikhlasipun tiang khos, ikhlasipun khawasul khawas. Ikhlasipun tiang awam niku napa? Hadir, sing penting amal, hadir di majelis ta'lim niki ngoten iki pun termasuk ikhlas. Ndak ikhlas tidak mungkin hadir. Sing penting mendirikan amal niku termasuk sudah ikhlas. Maka ikhlasnya orang awam, dia beramal itu mengharap dunia dan mengharap akhiratnya Allah, yaitu surganya Allah dan takut nerakanya Allah. Itu adalah ikhlasnya orang awam. Dia beramal mengharap ya dunia, juga mengharap akhiratnya Allah, surganya Allah. Tetapi yang tingkat kedua, ikhlasnya orang yang khos, yaitu dia beramal semata-mata mengharap akhiratnya, mengharap surganya Allah. Dia baca Waqiah semata-mata mengharap besok untuk pahala di surganya Allah. Dia sholat duha, mudah-mudahan dengan sholat duhanya dia bisa masuk ke babut duha. Orang-orang yang menjalankan sholat duha akan masuk ke babut duha, khusus bagi orang-orang yang sholat duha. Tetapi kalau sholat duha ada niat dua, dengan sholat duha saya mudah-mudahan rezeki saya bisa lancar, dan mudah-mudahan bisa nak melebu teng swarga, sakit masuk teng babut duha. Berarti ini namanya amalnya orang yang awam, orang yang masih mengharapkan dunia, juga masih mengharapkan akhirat. Tetapi amalnya orang khos, dia beramal, dia semata-mata mengharapkan daripada surganya Allah, pahalanya Allah. Dan ikhlasnya orang yang nomor tiga ialah, yaitu ikhlasnya khawasul khawas. Dia beramal semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Dia beramal bukan karena surganya Allah, bukan. Dia beramal bukan karena takut neraka, bukan. Tetapi dia beramal semata-mata mahabbah, cintanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah imannya orang-orang yang puas, para aulia, kekasih-kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit mudah-mudahan manfaat barokah
Mudah-mudahan pahalanya juga kita tujukan kepada orang-orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.